Saya baca satu hadis ini sangat luar biasa untuk kita semua, akan menjadikan pelajaran supaya kita tidak menimbun-nimbun dan kita juga tahu hak harta kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap pemilik emas atau perak yang tidak mau memenuhi haknya, artinya yang tidak mau berzakat, di sini disebutkan, maka nanti di hari kiamat akan disiapkan papan tipis dari logam. Kemudian dipanaskan di dalam neraka jahanam. Luar biasa Bapak Ibu ya, ngeri sekali ini. Lambungnya Bapak Ibu, dahi dan punggungnya akan disetrika. Nah, itu ya nanti orang yang tidak mau bayar zakat emas dan perak. Nah, setiap kali lempengan itu yang bahasa kita sekarang setrika itu Bapak Ibu, setiap kali dia dingin, maka akan dipanaskan kembali ke api di dalam api neraka. Sehari itu di sini disebutkan bahwa sama dengan 50.000 tahun. Bayangin Bapak Ibu, ya. Seharinya di neraka yang setrika itu dipanaskan sama dengan di dunia 50.000 tahun di dunia. Itu untuk orang yang tidak mau membayar zakat emas dan perak. Itu di hari kiamat. Tapi bagaimana dengan unta? Nah, unta juga sama Bapak Ibu. Orang yang tidak mau membayar zakat unta, maka nanti di akhirat pemilik unta ini akan dikumpulkan di tanah padang yang sangat luas. Lalu kemudian unta-untanya itu berdiri semuanya Bapak Ibu, ya. Berdiri di sana semua unta-untanya, lalu kemudian menginjak-injak orang yang punya unta tersebut, yang dimana dia tidak mau membayar zakatnya. Jadi yang tadi yang emas dan perak itu dia akan disetrika. Kalau orang tidak mau membayar zakat unta, maka nanti di hari kiamat untanya itu akan menginjak-injak dia. Bolak-balik terus untana Bapak Ibu diinjak-injak. Nah, lalu bagaimana dengan kambing, sapi dan kambing? Orang yang tidak mau membayar zakat sapi dan kambing Bapak Ibu, maka nanti juga di akhirat orang yang punya sapi dan kambing ini akan ditelentangkan di tanah padang yang luas. Lalu kemudian kambing dan sapi itu punya tanduknya lurus. Kemudian orang tersebut nanti akan ditanduk oleh sapi dan kambing tersebut, lalu kemudian sambil menginjak-injaknya. Yang terakhir, bagaimana dengan kuda, kata sahabat. Kuda juga ada Bapak Ibu. Kuda, kata Rasulullah, ada 3 macam. Yang pertama, menjadi dosa. Yang kedua, menjadi tameng. Yang ketiga, menjadi pahala. Nah, saya ulang Bapak Ibu ya. Kuda itu ada 3 macam, kata Nabi. Kuda yang menjadi dosa, kuda yang menjadi tameng, lalu kemudian terakhir kuda yang menjadi pahala. Kalau bahasa kita sekarang mah mobil lah Bapak Ibu. Ya, kalau zaman sekarang mobil. Mobil yang menjadi dosa itu adalah mobil yang digunakan untuk pamer-pamer. Maka orang yang punya mobil tiap hari dia berdosa. Kalau dia pakai, dia pamer-pamer, itu dosa Bapak. Sama dengan kuda. Orang punya kuda tujuannya untuk pamer-pamer, kudanya paling tinggi misal, kudanya paling segar, kudanya paling kuat, paling cepat, paling lincah. Nah, kuda seperti ini adalah yang menjadi dosa. Lalu kemudian ada kuda yang menjadi tameng Bapak Ibu. Kuda yang menjadi tameng itu adalah kuda yang digunakan pemiliknya untuk berjuang di jalan Allah. Nah, itu ya yang menjadi tameng. Lalu kemudian yang terakhir, kuda yang menjadi pahala. Nah, kuda yang menjadi pahala adalah kuda yang dijadikan untuk atau dia bermanfaat untuk kepentingan umum.
Itu dia kuda yang menjadi pahala. Kalau kita analogikan sekarang, mobil, ibu punya kendaraan mobil, kalau hanya digunakan untuk pamer-pamer, maka itu mobil sebagai dosa. Digunakan untuk membantu agama Allah, maka dia akan jadi tameng. Kalau mobil ibu gunakan untuk kemaslahatan umum, intinya bermanfaatlah buat tetangga. Misal ada tetangga sakit, lalu kemudian ibu udah pakai mobil ini aja ke IGD misal. Nah, itu sangat bermanfaat. Maka mobil tersebut sebagai pahala. Jangan sampai mobil atau kendaraan itu menjadi dosa. Paham Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sebenarnya pembahasan kita ini tentang puasa. Tuh, banyak sekali pembahasannya, Bu. Segini tentang puasa. Menurut saya, pembahasan puasa ini nanti saja kita bahas sembari selesai tadarusan. Ya, saya jelasin 10 menit tentang puasa, tentang puasa qadha dan lain sebagainya akan dijelaskan. Terus setelah itu di sini ada pembahasan tentang haji. Kenapa kita loncat, Bapak Ibu? Kenapa kita skip? Karena saya belum berhaji, saya tidak tahu caranya gimana. Jadi kita skip aja berhaji, maka kita lanjutkan kepada bab keutamaan bersikap lunak ketika jual beli. Inilah yang kita bahas. Jadi banyak yang kita skip ini ya, ada 2 tema, pembahasannya tebal sekali ini, kita skip saja. Karena Ramadan insya Allah nanti saja saya jelaskan sesuai dengan momennya. Kalau haji nanti saya jelaskan kalau saya sudah berhaji. Minimal umroh lah. Nah, maka saya akan jelaskan. Kita lanjutkan saja, langsung baca hadis yang ke 1375. Ibu Neni. 1375. Baik. Ibu kalau ditagih hutang, tapi kita lihat ya di fakta juga di lingkungan kita, yang ditagih hutang ini lebih galak daripada penagih hutang. Di sini Nabi mengajarkan kita Bapak Ibu. Bayangin, ada orang yang nagih hutang kepada Nabi. Yang nagih hutang ini dia kasar Bapak Ibu. Tapi Nabi tetap bersifat lemah lembut kepada si penagih hutang ini. Karena Rasulullah tahu diri, beliau punya hutang, ya udah Bu, diam aja. Kita lihat aja di berita yang ditagih hutangnya sampai bawa golok Bapak Ibu. Oh, dia cina kita viral waktu itu. Bawa golok, akhirnya yang penagih hutang teh kabur, bawa rumah. Padahal sederhana, tinggal ngomong belum ada. Selesai.